Shalom. Pernahkah Anda dalam hidup ini ketika menjalani kehidupan, ada orang-orang di sekitar Anda, tempat tinggal, tempat bekerja, atau tempat Anda mengambil pendidikan di sekolah mungkin, yang menggunjing Anda, mengatakan hal-hal yang mungkin mengecewakan atau menyakiti hati perasaan, atau bahasa sekarang membuli Anda. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka melihat memang apa yang mereka lihat di depan matanya. Dan apakah penglihatan manusia itu adalah bisa dikatakan 100% benar ketika mereka mengatakan, pendeta Goodwin seperti ini. Bisakah dikatakan 100% benar seperti itu? Ayo kita belajar tentang cerita Alkitab ini. Dalam Alkitab ada 3 tokoh yang akan kita bahas pada saat ini. Pertama, Sarah. Dunia melihat Sarah sebagai seorang wanita tua yang tidak bisa lagi punya anak. Di umurnya yang sudah sangat tua, ketika Tuhan mengatakan engkau akan mempunyai anak, tetapi Sarah sendiri pun merasa, Tuhan, mana mungkin aku bisa punya anak lagi, aku udah sangat tua. Dan dunia mengatakan demikian kepada Sarah, kau wanita tua yang tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Yang kedua, Daud. Daud adalah seorang anak muda yang pekerjaannya sehari-hari adalah di padang penggembalaan bersama dengan hewan-hewan ternaknya, kambing dombanya, dan dia hanya menggunakan tongkat gembalanya dan juga ali-ali yang selalu dibawanya. Setiap hari dia pergi ke padang penggembalaan. Abang-abangnya tidak pernah, maksudnya Daud tidak pernah tinggal bersama dengan abang-abangnya karena abang-abangnya sudah besar-besar, perkasa badannya. Daud hanya seorang anak muda yang masih kecil, lemah, dan miskin. Baru kita belajar cerita ketiga, Yusuf. Yusuf juga seorang pemuda, tetapi bedanya Yusuf tidak di padang penggembalaan. Dia di istana Mesir, cuma di dalam penjaranya. Yusuf hidup di dalam penjara, dan orang memandang dia, kau Yusuf sebagai seorang tawanan, bukan siapa-siapa. Nah, kita buka di Alkitab. Dalam 1 Samuel 16 mengatakan demikian. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang benar, Sarah adalah seorang wanita tua. Normalnya dia memang tidak bisa punya anak, normalnya. Daud memang benar dia adalah seorang anak muda yang pekerjaannya setiap hari di padang penggembalaan. Yusuf memang benar dia adalah seorang anak muda yang ditawan di istana Mesir. Bisa saja yang dilihat manusia ketika manusia menilai apa yang ada pada kita, bisa saja benar. Tetapi ingat, di sini dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Rambut boleh saja sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu? Pernah dengar pepatah itu? Rambut boleh aja hitam, tapi hati siapa yang tahu? Kita bisa saja melihat orang, teman kita, tetangga kita, tetapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Kita tidak berbicara sekarang hati orang yang jelek atau yang jahat. Kita berbicara kebaikan ini. Ketika dunia melihat Sarah, melihat Daud, melihat Yusuf dengan cara pandang dunia sendiri, maka coba kita lihat cara pandang Allah. Yang tadi pertama, Sarah. Dunia melihat Sarah sebagai seorang wanita tua yang tidak bisa punya anak, tetapi Allah melihat Sarah sebagai ibu dari segala bangsa. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, coba kau hitung bintang. Kalau kau dapat menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Sarah mengandung pada akhirnya dan dia punya anak. Segala bangsa lahir dari kandungan Sarah. Dia adalah ibu dari segala bangsa. Daud, seorang anak muda yang kerjanya hanya bawa tongkat gembalaan dan ali-ali. Manusia memandangnya seperti itu, tetapi Allah memandang Daud adalah sebagai seorang raja Israel yang gagah perkasa,
yang mulia. Sebelumnya dia hanya membawa tongkat gembala, sekarang dia membawa tongkat kerajaan. Bahkan dia membawa cincin raja yang kalau dalam kerajaan itu, cincin raja itu berguna sebagai meterai raja untuk menentukan satu keputusan. Nah, kita lihat dari juga cerita Yusuf yang kerjanya setiap hari dia tinggal di istana Mesir, tetapi di tawanan. Orang mengatakan kau itu sebagai seorang tawanan, tetapi Allah memandang dia bukan sebagai seorang tawanan, tetapi seorang pegawai istana kerajaan Mesir yang berguna bagi kerajaan Mesir, berguna juga bagi umat-umat Allah yang lainnya. Nah, dari cerita ini, kalau memang Tuhan melihat hati, lalu kita dipandang seperti apa oleh Allah? Ya. Tadi yang saya bilang, pernahkah Anda merasa bahwa Anda mendapat guncingan dari orang lain dalam kehidupan ini? Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah, ingat ini, kamu, siapapun Anda, siapapun kamu yang sedang mendengarkan ini, Alkitab mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak orang, kamu yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Dari sekian banyak orang di dunia ini, kamu adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Dari miliaran orang yang tinggal di dunia ini, kamu adalah bangsa yang kudus. Yang berikutnya, yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, dari banyak orang yang hidup di dunia ini, dari besar kecil, tua muda, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, 4 kriteria tadi bagaimana Allah sorga memandang kita. Yang pertama, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tugas kita sekarang apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada hari ini, biarkan dunia berkata apa dengan engkau. Biarkan dunia berkata apa tentang kita. Biarkan saja. Alkitab memberikan janji kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dunia bisa saja menggunjing kita, tetapi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah bersedih, jangan pernah berduka. Ingat janji Alkitab ini, 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita adalah umat kepunyaan sendiri karena Allah melihat hati, bukan melihat seperti manusia melihatnya. Tuhan memberkati kita.